Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3, indahnya kebersamaan. Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Begitu pula suara yang dihasilkan oleh musik tradisional. Berikut salah satu musik dari Jawa Barat. Apakah kamu dapat mendengarnya? Bagaimana sih musik tersebut bisa didengar? Untuk menemukan jawabannya, mari kita melakukan percobaan. Percobaan pertama. Tujuan dari percobaan pertama ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda gas atau udara. Percobaan pertama ini menggunakan alat dan bahan berupa selang plastik yang kurang lebih panjangnya 2 meter. Langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Lalu dekatkan ujung selang ke telinga. Dan yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dan terakhir, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Apakah kamu tahu mengapa suara temanmu dapat terdengar melalui selang? Ya, itu karena suara merambat melalui udara. Percobaan kedua. Tujuan dari percobaan kedua ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Pada percobaan kedua ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Lalu potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Lalu masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang selanjutnya yaitu buatlah simpul agar tidak lepas. Lalu berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang selanjutnya yaitu lepaskan benang dari gelas plastik. Dan berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang terakhir, dengarkanlah dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Setelah melakukan percobaan, apakah kamu tahu mengapa suara temanmu dapat terdengar? Ya, itu karena suara merambat melalui benda padat dan suara yang dihasilkan pun akan semakin jelas. Percobaan ketiga. Tujuan dari percobaan ketiga ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui zat cair. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ketiga ini yaitu ember besar, air, batu kerikil, dan corong kecil. Langkah kerjanya, yang pertama isi ember dengan air hingga penuh, lalu masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkanlah telingamu pada bagian atas corong. Dan yang keempat, dengarkanlah dan catat hasilnya. Nah, apakah kamu tahu mengapa suara ketukan batu dapat terdengar? Ya, itu karena suara merambat melalui zat cair dan suara yang dihasilkan pun akan semakin jelas. Setelah melakukan percobaan,
Coba kerjakanlah tabel yang terdapat pada halaman 39. Setelah itu, cobalah buat laporan berdasarkan hasil percobaan. Percobaan pertama. Nama percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat dan bahan yaitu selang plastik 2 meter. Langkah kerja yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan meminta temanmu untuk memegang ujung lainnya. Lalu dekatkanlah ujung selang ke telinga. Yang ketiga, meminta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dan yang terakhir, dengarkanlah dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Hasil percobaan, suara terdengar, dan kesimpulan, suara dapat merambat melalui benda gas. Sifat rambat bunyi, yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Syarat bunyi dapat terdengar, yang pertama, ada sumber bunyi atau getaran, yang kedua, ada medium atau media penghantar, dan yang ketiga, ada pendengar. Sifat yang ketiga yaitu medium atau media perambatan bunyi. Yang pertama dapat melalui benda gas atau udara, yang kedua dapat melalui benda padat, yang ketiga dapat melalui zat cair. Dan sifat rambat yang keempat, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau tanpa medium. Pada pembelajaran sebelumnya sudah membacakan mengenai siap menghadapi musim hujan. Setelah itu, ayo kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 sampai 3. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih, tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.